hak, dan kewajiban. Hak berarti sesuatu yang pantas didapatkan setiap orang. Contoh, memperoleh pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan pakaian layak. Menurut ahli Nata Negara, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima. Menurut Christine S.T. Kansil, hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Menurut John Salmon, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum meliputi hak sempit, hak kemerdekaan, hak kekuasaan, dan hak kebebasan. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, belajar sungguh-sungguh, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan mengerjakan PR. Menurut ahli Nata Negara, kewajiban adalah beban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Menurut Johan Yasin, kewajiban adalah keharusan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut John Salmon, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bila tidak dilaksanakan, akan ada sanksi. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan, harus berjalan seiring. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban menimbulkan ketidakseimbangan. Keseimbangan hak dan kewajiban menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, adil, dan sejahtera. Pemenuhannya lebih mudah bila mematuhi norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Pelaksanaan hak di lingkungan sekolah antara lain hak mendapatkan suasana belajar tenang, fasilitas sekolah, perpustakaan, beasiswa, dan ikut organisasi, serta kewajiban untuk menghormati guru, menjaga fasilitas, taat tata tertib, tidak semena-mena, dan ikut upacara. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, yakni hak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, kebutuhan layak, dan kesehatan, serta kewajiban untuk belajar rajin, membantu orang tua, taat nasihat, menjaga nama baik keluarga. Pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, yakni hak untuk mendapat perlindungan hukum, ketertiban dan keamanan, fasilitas umum, dan kewajiban untuk taat norma atau aturan, menjaga kebersihan, serta ikut kegiatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Beberapa hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28B ayat 2, hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28E ayat 1, kebebasan beragama, memilih kepekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan kembali ke tanah air. Pasal 28E ayat 3, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 29 ayat 2, kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Pasal 31 ayat 1, hak memperoleh pendidikan. Upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Inti pokok, hak dan kewajiban saling berkaitan dan harus seimbang.
Melaksanakan kewajiban berarti menghormati hak orang lain. Keseimbangan hak dan kewajiban dapat mencegah timbulnya masalah sosial. Contoh-contoh upaya menghormati hak dan kewajiban yaitu 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Belajar giat untuk memperoleh ilmu. 3. Menghargai perbedaan agama atau ibadah. 4. Tertib dalam berlalu lintas. 5. Menolong teman yang membutuhkan. 6. Patuh dan membantu orang tua di rumah. Pelaksanaan dalam kehidupan seperti membayar pajak. Membayar pajak adalah kewajiban warga untuk mendukung pembangunan, sedangkan menikmati fasilitas umum adalah hak yang diperoleh dari kewajiban yang telah dilaksanakan warga negara bersama. Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Tantangan umumnya yaitu hak dan kewajiban harus seimbang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakseimbangan menimbulkan masalah seperti konflik, pelanggaran, dan ketidakadilan. Permasalahan di Indonesia. 1. Kebebasan berekspresi seperti penyalahgunaan media sosial dengan cara ujaran kebencian dan hujatan. 2. Kekerasan sosial seperti tawuran, bullying, dan konflik antar warga. 3. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak pakai helm, melanggar rambu, dan berkendara tanpa SIM. 4. Kerusakan lingkungan seperti perusakan hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi secara berlebihan. Penghormatan dan pengakuan terhadap HAM di Indonesia. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijamin dalam pasal 28A sampai pasal 28C. Mengatur hak hidup, kebebasan beragama dan berpendapat, pendidikan, perlindungan hukum, kesejahteraan, serta kewajiban menghormati hak orang lain. Negara wajib melindungi dan menegakkan HAM. Hak-hak utama seperti 1. Pasal 28A sampai 28C, yaitu hak hidup, berkembang, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. 2. Pasal 28D sampai 28F, yaitu pengakuan hukum, pekerjaan layak, kewarganegaraan, kebebasan beragama dan berpendapat, dan akses informasi. 3. Pasal 28G sampai 28I, yaitu perlindungan diri, hidup sejahtera, bebas diskriminasi, dan identitas budaya. 4. Pasal 28C, yaitu kewajiban menghormati HAM orang lain dengan batasan UU demi ketertiban dan demokrasi. Penghormatan HAM di Indonesia. HAM yaitu anugerah Tuhan yang wajib dijaga oleh warga negara dan setiap orang. Pelaksanaan HAM harus seimbang dengan kewajiban. Prinsip HAM di Indonesia berdasar Pancasila yaitu menekankan kebebasan individu sekaligus kepentingan bersama. Penegakan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. 1. Lembaga penegak hukum. A. Polri, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum. B. Kejaksaan, yaitu melaksanakan penuntunan dan menentukan khalayak khusus ke pengadilan. C. Hakim, yaitu memimpin sidang dan memutuskan perkara berdasarkan hukum. D. Advokat, yaitu memberi jasa hukum dan membantu penyelesaian perkara. E. Lembaga lain. Lembaga lain seperti KPK, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Imigrasi, dan lain-lain. 2. Lembaga peradilan atau yudikatif. A. Peradilan umum, yaitu menangani perkara pidana dan perdata masyarakat. B. Peradilan agama, yaitu menyelesaikan perkara keagamaan. C. Peradilan militer, yaitu mengadili tindak pidana oleh anggota TNI. D. PT-UN, yaitu menyelesaikan sengketa warga dengan pemerintah.